Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Budi Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah dan yang saya hargai teman-temanku sekalian. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, yakni terkait optimasi ekstrak kulit pisang kepok sebagai bahan antioksidan. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah pokok bahasan dari presentasi kami. Latar belakang. Penyakit degeneratif merupakan penyakit tidak menular yang menjadi bagian dari permasalahan kesehatan di Indonesia. Penyakit degeneratif dapat disebabkan oleh radikal bebas yang berlebih pada tubuh. Radikal bebas dapat dihambat oleh antioksidan. Sumber antioksidan alami terdapat pada buah-buahan, salah satunya yaitu buah pisang. Salah satu jenis pisang yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia adalah jenis pisang kepok. Tingkat konsumsi pisang kepok yang cukup tinggi menyebabkan limbah kulit pisang kepok semakin melimpah. Namun, kulit pisang kepok umumnya hanya dianggap sebagai limbah. Padahal, kulit tersebut dapat diolah kembali karena diketahui mengandung beberapa senyawa aktif yang kaya antioksidan seperti senyawa fenolik dan flavonoid. Senyawa aktif pada ekstrak kulit pisang tersebut dapat diperoleh menggunakan teknik maserasi. Kondisi optimum ekstrak kulit pisang kepok dapat dilakukan menggunakan Response Surface Methodology atau RSM The Sandbox Benken. Metode RSM tersebut dapat mengkombinasikan kondisi proses ekstraksi yang optimum untuk menghasilkan kapasitas antioksidan yang terbaik. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Pertama, apakah parameter nisbah sampel pelarut, konsentrasi pelarut, dan waktu maserasi mempengaruhi kapasitas antioksidan, kandungan fenolik dan flavonoid total? Kedua, bagaimana pengaruh masing-masing parameter terhadap kapasitas antioksidan, kandungan fenolik dan flavonoid total? Ketiga, bagaimana kondisi percobaan ekstraksi yang optimum untuk memperoleh kapasitas antioksidan, kandungan fenolik dan flavonoid total terbaik? Terakhir, bagaimana hubungan kandungan fenolik dan flavonoid total terhadap kapasitas antioksidan. Penelitian ini bertujuan menentukan kondisi optimum maserasi kulit pisang kepok berdasarkan nisbah sampel pelarut, konsentrasi pelarut, dan waktu maserasi yang menghasilkan kapasitas antioksidan terbaik menggunakan RSM di Sandbox Benken. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan informasi mengenai kondisi maserasi optimum untuk menghasilkan rendemen, kapasitas antioksidan, kandungan fenolik dan flavonoid total terbaik sebagai upaya pengendalian limbah ekstrak kulit pisang kepok. Selanjutnya ada metode penelitian. Berikut ini merupakan alat-alat yang kami gunakan. Dan selanjutnya ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada preparasi sampel. Pertama, kulit pisang kepong matang dibersihkan dan ditiriskan. Kemudian dirajang kecil-kecil menjadi seperti pada gambar. Lalu hasil tersebut di oven pada suhu 45 derajat Celcius sehingga dihasilkan simplisia. Lalu simplisia tersebut dihancurkan dengan blender, kemudian diayak dan dihasilkan bubuk seperti pada gambar. Desain penelitian digunakan piranti lunak bernama Minitab 19 berdasarkan Response Surface Methodology atau RSM dengan desain box Benken. Rancangan percobaan menggunakan 3 faktor. Yang pertama, nisbah sampel pelarut sebagai X1, yang kedua konsentrasi pelarut sebagai X2, dan yang ketiga waktu maserasi sebagai X3. Yang nantinya akan dihasilkan total 15 percobaan seperti pada gambar yang ada di samping. Kemudian, ekstraksi sampel. Pada ekstraksi sampel, simplisia kulit pisang sebanyak 50 gram dimasukkan ke dalam macerator. Kemudian ditambahkan pelarut etanol dengan konsentrasi bervariasi yaitu 48%, 70%, dan 96%. Selain konsentrasinya yang divariasikan, volumenya juga ikut divariasikan menjadi 250 ml, 375 ml, dan 500 ml. Kemudian direndam dan diaduk dengan waktu maserasi yang beragam yaitu 12, 24, dan 36 jam. Setelah itu dilakukan analisis sampel. Sampel yang telah dipreparasi dianalisis kadar airnya secara triplo. Sampel preparasi yang telah dilakukan maserasi diuji kapasitas antioksidan dengan metode DPPH. Selain itu dilakukan pula penentuan kandungan flavonoid total dengan larutan standar quercetin yang dibuat menjadi 0,0156, 0,0312, 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, dan 1 mg QE per mili. Selain dilakukan penentuan kandungan flavonoid total, dilakukan pula penentuan fenolik total, di mana di sini digunakan standar asam gelat dengan konsentrasi 0,0156, 0,0312, 0,0625,
0,125, 0,25, dan 0,5 mg GAE per mili. Setelah itu dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer ELISA dengan panjang gelombang 730 nanometer. Setelah itu, data-data yang didapatkan dari penentuan kandungan flavonoid total, penentuan fenolik total, dan uji kapasitas antioksidan dianalisis hasilnya dengan metode RSM Design Box-Becken di dalam piranti lunak Minitab 19. Selain dilakukan analisis hasil, dilakukan pula uji signifikasi ANOVA. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama akan kita bahas yaitu kadar air Simplicia kulit pisang kepok, di mana serbuk dari Simplicia kulit pisang kepok ini mengandung air. Yang dapat teman-teman lihat juga di slide ini mengandung air, di mana kandungan air yang tadi mengandung di Simplicia kulit pisang kepok, yaitu berpengaruh nih terhadap kualitas dan stabilitas sampel. Dari kadar air yang tadi diperoleh dari Simplicia kulit pisang kepok tadi, dapat dijadikan sebagai parameter. Parameter yang ini untuk mengetahui banyaknya residu air yang diperoleh. Selanjutnya dapat kita lihat juga nih berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan bahwa rata kadar air yang dapat pada Simplicia kulit pisang kepok ini sebesar 3,67%. Kadar air yang diperoleh tadi memenuhi syarat karena kurang dari 10%. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya ketersediaan air pada Simplicia, maka pertumbuhan jamur dan kapang dapat diminimalisir. Oleh karena itu nih, yang tadi dapat diminimalisir sehingga Simplicia ini dapat disimpan relatif lama. Pembahasan yang selanjutnya yaitu analisis permukaan RMS. Dapat teman-teman lihat nih di sini ada contoh RMS-nya. Apa sih kepanjangan dari RMS? RMS itu metode Response Surface Methodology. Ya, yang biasa dia dikenal atau disingkat dengan RMS yang tadi sudah disebutkan juga ya. Nah, RMS ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mengoptimalkan dari proses ekstraksi serta mengevaluasi efek dari variabel dan interaksinya. Nah, ada dua desain yang sering digunakan dari RMS ini, yaitu desain Box-Becken yang dapat kita lihat juga nih di sini di slide ada gambarnya, ada contohnya, dan yang kedua itu ada Central Composite Design atau yang biasa dikenal atau disingkat itu CCD. Dapat teman-teman lihat juga nih di sini ada gambarnya. Oke, dari kelebihan Box-Becken ini, Box-Becken ini memiliki kelebihan daripada CCD, yaitu lebih efisien dengan jumlah percobaan yang lebih sedikit, terutama untuk percobaan dengan 3 atau 4 faktor. Tetapi nih, desain Box-Becken ini perencanaan desainnya itu yang biasanya untuk dilakukan eksperimen itu minimalnya 3 faktor. Dan telah banyak digunakan untuk optimasi ekstraksi berdasarkan parameter waktu, suhu, jumlah ekstraksi, dan juga konsentrasi pelarut. Selanjutnya, di sini ada prinsip dari rancangan desain Box-Becken, yaitu ada rencana faktorial 2 taraf dengan rancangan blok tak lengkap, atau yang biasanya disebut juga incomplete block, serta terdapat senteran pada rancangannya. Desain tersebut nih yang sudah disebutkan juga dapat dikombinasikan antara area percobaan pada sisi tengah dari setiap sisi tepi dan juga 3 titik dari pusat. Selanjutnya dilakukan analisis permukaan respon randomen, yakni jenis parut yang digunakan dapat menentukan hasil ekstraksi atau random extract. Dalam penelitian ini digunakan parut etanol karena menurut penelitian Laila et al. 2022, ekstrak etanol kulit pisang kepok memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan parut aseton dan metanol. Adapun pemilihan parut etanol ini dikarenakan mudah didapatkan, mudah diuapkan, murah, melarutkan senyawa aktif polar hingga non-polar pada bahan alam seperti flavonoid, fenol, saponin, dan tanin. Adapun respon-respon randomen yang didapat melalui rancangan percobaan, selanjutnya dianalisis menggunakan Minitab
dengan metode ANOVA, yang mana didapatkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap respon rendemen bukanlah waktu maserasi, melainkan nisbah variabel sampel terhadap pelarut dan konsentrasi pelarut. Hal ini dibuktikan dengan p-value yang didapatkan nisbah variabel sampel pelarut yaitu sebesar 0,016, konsentrasi pelarut 0,014 dengan nilai determinasi atau R kuadrat sebesar 88,91%. Semakin kecil p-value yang didapatkan, maka pengaruh variabel terhadap respon yang diperoleh semakin signifikan. Adapun respon rendemen berdasarkan kontur plot, didapatkan bahwa prediksi rendemen tertinggi diperoleh pada saat waktu maserasi dibuat tetap pada level tengah 24 jam, yang artinya respon rendemen akan terus meningkat pada saat sampai dengan waktu maserasi 24 jam dan akan turun jika waktu maserasi dibuat lebih lama. Adapun kondisi terbaik pada waktu maserasi 24 jam menunjukkan bahwa saat konsentrasi pelarut meningkat hingga berkisar 70% dan peningkatan nisbah sampel pelarut hingga batas atas 1:10, maka rendemen yang diperoleh akan semakin meningkat. Selanjutnya, nilai prediksi rendemen pada kondisi tersebut mencapai lebih dari 36% atau hasil ini lebih besar dibandingkan dengan hasil penelitian Alolinghi 2021 yaitu sebesar 26,83% dengan kondisi nisbah sampel pelarut 1:5, konsentrasi pelarut 70% dan waktu maserasi 24 jam. Yang artinya hal ini menunjukkan bahwa perbandingan nisbah sampel dan pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi rendemen ekstrak, karena apabila nisbah sampel pelarut yang digunakan semakin meningkat, maka senyawa yang terekstrak oleh pelarut juga akan semakin banyak, sehingga rendemen yang dihasilkan pun semakin meningkat. Kapasitas antioksidan dapat ditentukan dengan metode DPPH dengan standar asam askorbat yang dinyatakan dalam ekivalen asam askorbat AAE per gram ekstrak. Prinsip metode DPPH adalah terdapat donasi atom hidrogen H+ yang terdapat pada sampel ke elektron bebas pada senyawa radikal DPPH membentuk senyawa non-radikal. Kemampuan antioksidan dalam menangkal radikal bebas akan semakin kuat apabila nilai kapasitas antioksidan yang diperoleh semakin besar. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variabel nisbah sampel pelarut dan waktu maserasi berpengaruh secara signifikan terhadap respon kapasitas antioksidan yang dapat dilihat dari p-value yaitu sebesar 0,03 untuk variabel nisbah sampel pelarut dan 0,013 untuk variabel waktu. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang diperoleh berdasarkan analisis statistik sebesar 87,75%. Artinya, kapasitas antioksidan yang dipengaruhi oleh variabel kuantitas 14 pelarut, waktu maserasi dan konsentrasi pelarut etanol sebesar 87,75%. Sedangkan sisanya sebesar 12,25% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian. Berdasarkan kontur plot pada gambar 2B menunjukkan bahwa pada level konsentrasi 70%, kapasitas antioksidan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan waktu maserasi hingga berkisar 21 jam serta peningkatan nisbah sampel pelarut hingga berkisar 1:8,1. Menurut Cikita et al. 2016, waktu maserasi yang terlalu lama dapat merusak bahkan berpotensi menghilangkan senyawa antioksidan yang terdapat pada sampel karena terjadinya penguapan. Namun, apabila maserasi dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, maka senyawa antioksidan pada sampel belum terekstrak seluruhnya, sehingga antioksidan yang diperoleh akan semakin kecil. Kandungan fenolik total dapat ditentukan dengan metode Foligno-Cauchy yang dinyatakan dalam satuan miligram galet asid ekivalen per gram ekstrak. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh konsentrasi pelarut terhadap kandungan fenolik total hanya sedikit dibandingkan variabel lainnya. Variabel kuantitas pelarut dan waktu maserasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kandungan fenolik total. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari p-value, yakni untuk konsentrasi pelarut sebesar 0,293 yang lebih besar dari 0,05, lalu untuk variabel kuantitas pelarut sebesar 0,01, variabel waktu maserasi sebesar 0,004, lalu untuk nilai koefisiennya, determinasi R2 yang diperoleh berdasarkan analisis statistik sebesar 92,08%. Model permukaan respons saat konsentrasi pelarut dibuat tetap pada level bawah, tengah, dan atas menunjukkan korelasi positif antara kandungan fenolik total seiring dengan bertambahnya kuantitas pelarut dan waktu maserasi. Kandungan fenolik tertinggi pada kontur plot tersebut diprediksi berkisar di atas 16 mg GAE per gram,
yaitu saat konsentrasi pelarut yang digunakan sebesar 70%, sebagaimana yang terlihat pada gambar 3B. Kondisi optimum dihasilkan kandungan fenolik total tertinggi adalah ketika nisbah sampel pelarut sebesar 1:10 dengan waktu maserasi selama 36 jam dan konsentrasi pelarut etanol sebesar 70%. Kandungan flavonoid total dapat ditentukan dengan metode kolorimetri aluminium klorida yang didasarkan pada kompleks stabil yang terbentuk antara flavonoid dan AL3. Hasil ujian NOVA menunjukkan bahwa konsentrasi pelarut etanol dan waktu maserasi memberikan pengaruh signifikan terhadap kandungan flavonoid total. Sedangkan variabel kuantitas pelarut memberikan pengaruh signifikan terhadap kandungan flavonoid total. Hal ini dibuktikan dengan nilai dari p-value untuk variabel konsentrasi pelarut sebesar 0,029, variabel waktu maserasi sebesar 0,013, variabel kuantitas pelarut sebesar 0,139, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 88,91%. Model permukaan respon kandungan flavonoid total saat kuantitas pelarut dibuat tetap pada masing-masing level. Kondisi optimum dihasilkan kandungan flavonoid total tertinggi adalah ketika nisbah sampel pelarut 1:10 dengan waktu maserasi selama 33 jam dan konsentrasi pelarut etanol sebesar 79% dengan nilai kandungan flavonoid total di atas 21 mg Qe per gram. Senyawa yang memberikan kontribusi terhadap antioksidan bukan dari golongan fenolik seperti senyawa alkaloid, triterpenoid, dan steroid. Hal ini karena semakin tinggi kandungan senyawa fenolik dan flavonoid, maka nilai kapasitas antioksidan akan semakin kecil. Selanjutnya, kondisi optimum. Optimisasi ekstrak kulit pisang kepok berdasarkan rancangan desain Box-Benken dilakukan dengan bantuan piranti lunak Minitab. Kondisi optimum diperoleh berdasarkan pertimbangan analisis statistik dari rentang nilai yang diperoleh pada hasil penelitian. Data optimum akan memberikan nilai desirability atau tingkat keinginan yang berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 nilainya maka solusi tersebut semakin optimum dan semakin akurat untuk dihasilkan dalam percobaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisis dan diperoleh fakta bahwasanya variabel waktu maserasi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap hampir seluruh respon. Sementara itu, konsentrasi pelarut sebesar 70% merupakan konsentrasi yang diperoleh pada kondisi optimum terhadap hampir seluruh respon. Berdasarkan analisis tersebut, kondisi optimum diprediksi saat nisbah sampel pelarut berkisar antara 1:81 dengan konsentrasi pelarut sebesar 72,8% dan dengan waktu maserasi selama 28,7 jam. Kondisi optimum ini memperoleh nilai desirability sebesar 0,747. Kondisi optimum ini menghasilkan respon, yaitu respon rendemen maksimum atau rendemen ekstrak sebesar 33,9% dengan respon kapasitas antioksidan sebesar 6,96 ascorbat acid ekuivalen gram per ekstrak dan dengan kandungan fenolik total sebesar 13,5 mg galat acid ekuivalen per gram ekstrak serta dengan kandungan flavonoid total sebesar 20,09 mg quercetin ekuivalen per gram ekstrak. Simpulan, penelitian ini membahas pengaruh variasi waktu maserasi, nisbah sampel pelarut, dan konsentrasi etanol terhadap ekstrak kulit pisang kepok. Berdasarkan uji ANOVA, variabel waktu maserasi memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap seluruh respon kecuali respon rendemen. Variabel nisbah sampel pelarut berpengaruh signifikan terhadap kapasitas antioksidan dan kandungan fenolik total. Sementara itu, variabel konsentrasi etanol berpengaruh signifikan terhadap respon rendemen dan kandungan flavonoid total. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian atau presentasi ini. Baik, sekianlah presentasi dari kami mengenai optimisasi ekstrak kulit pisang kepok menggunakan
Piranti lunak Minitab. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.